Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks laporan observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan secara langsung atau yang disebut dengan observasi. Nah, jadi teks laporan observasi ini juga bisa disebut dengan teks klasifikasi karena bisa memuat klasifikasi atau penjabaran bagian-bagian tertentu, jenis-jenis tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Adapun fungsi dari teks observasi yaitu kalian bisa memberitahukan atau menjelaskan kepada teman-temannya dengan kegiatan pengamatan yang sudah kalian lakukan. Selain itu juga kalian bisa memberikan informasi kepada teman-teman. Dan yang ketiga, sebagai bahan informasi untuk kepentingan kalian, yaitu untuk kepentingan apa? Kalian untuk kepentingan tugas mata pelajaran atau kalian tugas kuliah ya. Lalu sebagai alat pendokumentasian. Nah, jadi ketika kalian sudah melakukan penelitian, kalian harus mendokumentasikan atau memfoto objek yang sudah kalian amati. Nah, sekarang kita masuk ke struktur teks laporan observasi, yaitu ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Baik, kita akan masuk ke pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisi definisi umum atau bagian pembuka dari objek yang akan diobservasi. Biasanya pernyataan umum itu menjelaskan definisi atau pengertian secara umum dari objek tersebut. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata adalah, yaitu, ialah. Selanjutnya deskripsi bagian. Nah, di dalam deskripsi bagian ini berisi sebuah penjelasan secara detailnya, secara jelasnya mengenai objek yang diobservasi. Contoh, misalkan kamu meneliti mengobservasi sampah ya. Nah, sampah itu ada bagiannya, ada jenis sampah organik dan jenis sampah anorganik. Nah, itu adalah deskripsi bagiannya. Struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, deskripsi ini berisi sebuah manfaat dari objek yang diobservasi. Objek tersebut mempunyai manfaat atau tidak nih menurut kamu setelah kamu observasi. Begitu. Jadi, itulah tadi struktur teks hasil observasi. Objek yang dijadikan observasi. Yang pertama manusia. Nah, kalian bisa melakukan wawancara dengan objek tersebut ya. Jadi kalian perlu menyiapkan beberapa pertanyaan untuk mewawancarai target yang akan diobservasi. Nah, objek yang kedua itu ada tumbuhan. Nah, ini tergantung kamu sedang berada di lingkungan mana ya. Jadi, kalau kamu berada di lingkungan sekolah, berarti kamu bisa mengobservasi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekolah. Nah, yang ketiga ada hewan. Sama, kalau seandainya kamu berada di lingkungan tertentu, kamu bisa mengobservasi hewan yang ada di lingkungan tersebut. Nah, objek yang keempat ada benda. Sekiranya menurut kamu benda tersebut penting untuk diobservasi, silahkan kamu observasi ya. Lalu yang kelima, beragam peristiwa yang sudah terjadi. Misalkan sebuah peristiwa gunung meletus atau tsunami. Nah, gunung meletus itu kan juga mempunyai manfaat setelah terjadinya letusan gunung Merapi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai objek-objek yang bisa dijadikan observasi. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan observasi. Yang pertama, objektif. Nah, jadi kamu perlu menyusun laporan tersebut berdasarkan keadaan objek tanpa adanya pengaruh dari pandangan pribadi kamu ya, atau pandangan pribadi si penyusun. Jadi kamu harus melihat dengan
faktanya bahwa objek tersebut seperti ini gitu. Jadi kamu tidak boleh berpendapat sendiri gitu. Yang kedua, faktual. Jadi harus disusun berdasarkan kenyataan di lapangan. Nah, supaya hasilnya bisa diuji kebenarannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh mengada-ngada ya hasil observasinya. Yang ketiga, sistematis. Mohon maaf itu ada kesalahan ketik. Jadi harusnya sistematis. Jadi laporan yang disusun itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penulisan laporan. Jadi ikutilah aturan yang sudah ada dalam menulis sebuah laporan observasi. Berikut contoh teks observasi yang berjudul sampah. Nah, kalian bisa lihat di PowerPoint yang sudah saya berikan. Silakan kalian baca dan kalian pahami teks observasi tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai teks laporan observasi. Bagaimana? Mudah bukan untuk memahaminya? Nah, jika kalian sudah paham, silakan kalian kerjakan tugas yang sudah saya berikan melalui link yang saya bagikan di WA group ya. Nah, jika ada yang belum paham, silakan kalian tanyakan melalui WA group atau kalian bisa menjapri saya melalui WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi